Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah mengikuti pelatihan online ini. Setelah menyelesaikan total 9 sesi pembelajaran, tibalah kita di bagian akhir, yaitu kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Sebelum masuk secara detail ke dalam kesimpulan, marilah kita melihat kembali bagian alur kerja yang telah kita pelajari bersama. Kita akan lihat di papan kembali. Jadi kita kembali ingat bahwa ada pengantar, lokakarya, mendefinisikan masalah dan memilih intervensi kesehatan ibu dan anak, membuat grafik bottleneck untuk setiap intervensi pilihan, identifikasi masalah sistem kesehatan dengan menggunakan analisis bottleneck, pemecahan masalah, menentukan strategi prioritas, serta memasukkan strategi terpilih ke dokumen perencanaan dan penganggaran di kabupaten kota. Setelah kita melakukan seluruh sesi perencanaan berbasis bukti, maka kita akan menemukan berbagai manfaat. Pertama, PBB mengedepankan pentingnya menggunakan intervensi yang telah terbukti dapat mengatasi penyebab langsung kematian ibu dan anak. Kedua, pendekatan analisis bottleneck dapat memberikan gambaran kuantitatif mengenai penerapan sebuah intervensi yang dapat kita pakai sebagai alat untuk monitoring program. Ketiga, PBB dapat memberikan gambaran besaran anggaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan intervensi dengan tingkat efikasi yang tinggi. Keempat, perencanaan berbasis bukti dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki alokasi sumber daya dengan cara memilih prioritas intervensi kesehatan. Kelima, PBB atau perencanaan berbasis bukti dapat membantu menyempurnakan implementasi DTPS yang ada saat ini di berbagai daerah dengan penekanan pada penggunaan intervensi yang berbasis bukti. Kemudian, pengalaman kami di UGM telah terlaksana di 7 kabupaten di Papua dengan kerjasama bersama UNICEF dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Berdasarkan evaluasi awal, diketahui bahwa PBB mempunyai kontribusi positif dalam sistem perencanaan di Papua, khususnya untuk perencanaan kesehatan ibu dan anak. Belajar dari pengalaman kami di Papua dan juga di beberapa daerah lainnya, berapa hal penting untuk pelaksanaan perencanaan berbasis bukti. Pertama, diperlukan sebuah jaringan kesehatan ibu dan anak di kabupaten dan kota sebagai partner atau mitra kunci dalam mengimplementasikan perencanaan berbasis bukti. Jaringan ini bersifat informal dan dapat mencakup mulai dari para pejabat non-kesehatan di Bapeda, di dinas lainnya, sampai para tenaga dokter spesialis di rumah sakit daerah ataupun di rumah sakit swasta. Kedua, PBB membutuhkan kepemimpinan dinas kesehatan dan komitmen Bapeda dalam melakukan proses perencanaan yang berbasis bukti ini. Sangat-sangat dibutuhkan motivasi yang kuat untuk melakukannya. Ketiga, ini yang juga sangat menarik bahwa pejabat pemerintah yang terlibat dalam proses perencanaan berbasis bukti itu sebaiknya atau mungkin dapat dikatakan harus mempunyai otoritas atau kewenangan dan kemampuan untuk masukkan strategi ini dalam proses penyusunan anggaran di daerah melalui proses musrenbang dan sebagainya. Keempat, tersedianya data lokal dan nasional yang berkualitas merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Dan dengan adanya perencanaan berbasis bukti, diharapkan semakin lama data akan menjadi semakin baik karena akan dipergunakan secara praktis untuk perencanaan dan juga untuk monitoring. Kelima, kita mengharapkan adanya mutasi staf yang jangan terlalu sering karena ini dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan perencanaan berbasis bukti di level kabupaten. Kemudian yang keenam yang tadi sudah kami sampaikan bahwa perencanaan model ini harus didampingi oleh tim fasilitator yang siap membantu di level kabupaten dan kota. Tim ini bisa berasal dari perguruan tinggi, LSM mungkin, atau mungkin perusahaan konsultan swasta yang kompeten untuk melakukannya. Secara singkat, tugas fasilitator dalam perencanaan berbasis bukti adalah pertama, memfasilitasi pemilihan sumber dana potensial dari daerah untuk mempengaruhi perencanaan dan penganggaran di pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota. Yang kedua, bagaimana
membantu integrasi pendekatan perencanaan berbasis bukti dalam proses perencanaan dan penganggaran saat ini. Terakhir juga bagi fasilitator untuk melakukan analisis data bersama-sama dengan tim perencana dan kemudian akan merumuskan dalam suatu dokumen perencanaan yang baik. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan semangat yang telah Bapak Ibu curahkan selama pelatihan online ini. Apabila Bapak dan Ibu ingin berdiskusi dengan kami ataupun para pelatih dari UGM, silakan hubungi nomor 0274 549425 atau berbagai nomor email atau alamat email yang ada di website kami. Untuk selanjutnya, kami ingin mengembangkan pendekatan perencanaan berbasis bukti ini ke daerah lain. Apabila Bapak dan Ibu di Dinas Kesehatan ataupun di Bapeda ataupun di perguruan tinggi tertarik untuk mengembangkan, dapat mengikuti apa yang telah kita latih dalam pelatihan online ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali di pelatihan online lainnya.